kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau beri. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas kami. Tuhan tetap memagari kami dengan malaikat Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami tetap sehat diberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang di rumah-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Roh Kudus, kami mohon Engkau hadir. Engkau hadir di sini, nyatakan kehadiran-Mu. Dan Tuhan mengubahkan setiap kami yang ada di sini. Mengubahkan menjadi baru setiap hari. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Semuanya
Engkau Tuhan, Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Setiap orang yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau share Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu setuju dengan saya? Karena ini firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti dia akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, yang kaya mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kasih berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, yang kaya mustahil bagi orang percaya, yang kaya mustahil bagi orang percaya, yang kaya mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Dan anak cucunya tidak akan pernah mau minta-minta. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita naikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menuju Tuhan.
surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang menebus dan menyelamatkan kami. Sebab itu kami memberikan pujian penghormatan bagi Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat kekuatan di dalamnya. Untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami punya kekuatan untuk kami bertahan dalam iman percaya kami kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, menyesal. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini tentang menyesal Tuhan atau Tuhan menyesal. Yang bagian pertama, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan segala yang ada di bawah kolong langit ini. Bahkan Tuhanlah yang menciptakan manusia. Maka seharusnya yang kita lihat bahwa apa yang Tuhan ciptakan maka sempurna adanya,
Tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang sempurna justru hidup dan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara melihat, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah dikuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun Allah itu panjang sabar, sekalipun itu Allah sempurna adanya, tetapi manusia dapat membuat Tuhan menyesal dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menyesal, maka Tuhan dapat melakukan sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan Allahnya, kealahannya, dapat melakukan tindakan yang membuat ciptaannya sekalipun dapat dibinasakan, dapat dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, jangan membuat Tuhan menyesal oleh karena perbuatan kita. Karena Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum manusia. Saudara, Tuhan itu baik. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan manusia akan terus hidup di dalam dosa. Tuhan itu sempurna adanya, sehingga Tuhan tidak mau apa yang Dia ciptakan dengan sempurna hidup, perbuatannya tidak sesuai dengan maksud, dengan keinginan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di mana manusia harus menyembah Tuhan, di mana manusia harus beribadah kepadanya dan hidup menurut apa yang Dia mau. Kalau kita tidak berjalan seirama dengan kehendak Tuhan, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan dapat membuat Tuhan menyesal dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam perjalanan bangsa Israel, kita bisa melihat saat bangsa Israel memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar, maka Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka di setiap jalan mereka, di setiap langkah mereka. Tapi saat mereka menyembah pada berhala, saat mereka tinggalkan Tuhan, saat mereka berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk membiarkan bangsa Israel itu dijajah, dimusuhi, dan membuat mereka kalah dalam peperangan, dan dapat membuat segala barang-barang harta kekayaan bangsa Israel itu diambil oleh musuh, dibawa lari oleh musuh. Kenapa? Karena Tuhan menyesal. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-11, firman Allah berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malam. Kita melihat Tuhan mampu mengangkat dari Saul rakyat biasa. Bahkan kalau sudah melihat cerita Saul berada dalam suku yang kecil. Ketika Tuhan mau menetapkan dia sebagai raja, dia sendiri takut, dia sendiri tidak percaya diri, dia berusaha untuk lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ketika dia sudah menjadi raja, maka dia berbalik. Dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, dia tidak mengikuti jalan Tuhan, dia mengikuti kehendak hatinya. Sehingga firman Allah berkata, maka Tuhan menyesal telah mengangkat Saul sebagai raja. Itu
sudah bahas pada minggu yang lalu bagaimana Tuhan akhirnya memutuskan tahta kerajaan hanya sampai kepada Saul dan anak cucunya tidak menjadi raja. Dalam kehidupan kita, saudara, mari kita membuat Tuhan disenangkan supaya Tuhan tidak menyesal dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan menyesali akan berkat-berkat Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Karena kecenderungan manusia pada saat dimana dia berada dalam kondisi diberkati oleh Tuhan, sehat tubuh, sehat dalam jasmani, sehat dalam keuangan, sehat dalam segala hal, maka ada kecenderungan manusia seperti yang terjadi pada zaman Nuh, mereka berpaling dan tidak menyembah Tuhan. Dan kita tidak sadar bahwa saat itulah kita sementara membuat Tuhan terluka. Saat itulah kita sementara membuat Tuhan merasa sedih dengan tindakan, dengan perbuatan kita. Dan pada titik di mana kesabaran Tuhan habis, Tuhan memutuskan untuk membinasakan umat manusia di zaman Nuh. Ketika kesabaran Tuhan habis, maka Tuhan mengambil jabatan yang Tuhan berikan sendiri kepada Saul. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berjalan, dan kita berjalan untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus berjalan membuat Tuhan merasa senang dengan apa yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Ketika Tuhan disenangkan dengan segala sikap dan tindakan kita, maka saya yakin dan saya percaya berkat-berkat Tuhan akan berikan, Tuhan akan limpahkan, dan Tuhan akan tambahkan. Saudara ingat dalam kitab Matius bagaimana seorang tuan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kepada yang mengerjakan talenta dengan baik dan menyenangkan hati tuannya, apa yang ada padanya, kelimpahan yang ada padanya, bahkan ditambahkan oleh tuannya. Sedangkan yang 1 yang tidak menyenangkan tuannya, satu-satunya talenta pun diambil oleh Tuhan. Nah saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk bagian yang berikut, bagian yang kedua. Kalau tadi Tuhan menyesal dan Tuhan mencabut lagi apa yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, Tuhan menyesal dan menarik kembali rancangan atau hukuman yang Tuhan sudah jatuhkan. Nah hal itu dapat kita lakukan. Sebagai manusia kita tidak luput dari salah dan dosa. Sebagai manusia kita tidak luput dari pelanggaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi jangan kita biarkan, jangan kita berdiam dalam pelanggaran, jangan kita berdiam dalam dosa yang kita lakukan. Maka ketika murka Tuhan, ketika hukuman Tuhan akan diberikan, akan ditimpakan kepada kita, maka kita buat Tuhan menyesali hukuman yang Dia akan berikan kepada kita dengan cara kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, Tuhan ampuni saya manusia yang lemah, ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Yang kedua, kita dapat melakukan supaya Tuhan menyesali rancangan hukuman yang Dia berikan kepada kita yang sudah bersalah dan berdosa itu, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara ingat dalam Mazmur pasal 51, ketika Daud berbuat salah, Nabi Nathan datang menegur dia, dan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada dia. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang aku punya boleh Engkau ambil semuanya Tuhan. Aku memang berdosa, aku memang bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Hanya satu Tuhan yang saya minta, jangan Engkau ambil dariku, yaitu Roh-Mu Tuhan. Saudara, dengan Daud merendahkan diri, maka Tuhan mengampuni Daud, dan Tuhan mempertahankan Daud sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara melihat dosa yang dilakukan oleh Daud sangat keji. Dosa yang dilakukan oleh Daud sangat besar sekali. Tetapi ketika datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Tuhan mengampuni Daud, dan Tuhan tetap mengokohkan kerajaan Daud. Saudara tidak melihat dalam peristiwa Saul di mana dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Saudara tidak melihat peristiwa Saul di mana dia bertobat di hadapan Tuhan. Tidak. Ketika murka Tuhan, ketika hukuman Tuhan sudah Tuhan rancangkan, kita buat Tuhan menyesali rancangan hukuman yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita datang bertobat, dengan kita datang merendahkan diri. Dan yang ketiga, dengan kita datang berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Saudara ingat ketika kota Niniwe akan bumi hanguskan oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Raja berkata kepada rakyat, semua yang ada, semua makhluk hidup, baik manusia dan binatang, kita akan berpuasa. Bagi manusia tentu kita akan berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, kita minta supaya Tuhan mengubah, supaya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Mereka berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan firman Allah mencatat bahwa kota Niniwe pada akhirnya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita, mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mungkin kita ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita ada pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita sebagai manusia, tapi kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau meminta kepada Tuhan, kita memohon supaya kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan kembalikan kepada kita, karena kita bersikap baik di hadapan Tuhan, karena kita mau berubah di hadapan Tuhan, karena kita mau menunjukkan pertobatan di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala saat Musa berada di Gunung Sinai, ketika Musa belum turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel merasa terlalu lama itu Musa berada di Gunung Sinai. Lalu mereka katakan kepada Harun, Harun, buatkan kami patung lembu emas, kami akan menyembah patung tersebut. Maka Tuhan murka dan Tuhan marah. Tuhan merancangkan untuk bumi hanguskan. Tuhan merancangkan untuk membinasakan orang Israel yang Tuhan sudah tuntun, yang Tuhan sudah bawa dari Mesir, keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan merencanakan untuk menghabisi mereka semuanya. Dan Musa datang kepada Tuhan di dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 11, firman Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lalu Musa dan saudara lihat ayat ke-11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Musa coba merendahkan diri, memohon kepada Tuhan. Ayat yang ke-14, firman Allah berkata, dan menyesal Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Musa datang merendahkan diri, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, memang itu umatmu itu, mereka tegar tengkung, mereka berdosa, mereka telah menyembah kepada Baal dan lain sebagainya. Tuhan, tapi jangan binasakan mereka. Mereka adalah umatmu Tuhan. Mereka adalah umat yang Engkau keluarkan dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar. Engkau jangan binasakan mereka. Ketika Musa meminta kepada Tuhan, firman Allah berkata, dan pada akhirnya Tuhan tidak membinasakan mereka. Tapi hukuman tetap jalan. Tetapi Tuhan masih mempertahankan bangsa Israel. Saudara yang saya kasih tahu, Tuhan dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 16, firman Allah berkata, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus.
Ini peristiwa ketika Daud melanggar, ketika Daud sepertinya tidak mempercayai Tuhan, di mana dia suruh menghitung jumlah bangsa Israel. Tuhan marah besar. Seperti Daud tidak percaya lagi kepada Tuhan. Daud menghitung tentara, kekuatan yang dia miliki, supaya ketika menghadapi musuh-musuh, dia tahu kekuatan yang ada. Tuhan marah dan Tuhan hampir musnahkan bangsa Israel. Tapi saat Tuhan sementara mengizinkan malaikat, sementara memberikan hukuman kepada bangsa Israel karena perbuatan Daud, Tuhan menyesal dengan keadaan itu. Kenapa? Karena Daud juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pada pagi hari ini, saudara diperhadapkan dengan perjamuan asa yang kudus. Inilah kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita manusia sudah melakukan pelanggaran, kita manusia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi anugerah Tuhan, tapi salib itu telah membuat kita mendapatkan kesempatan untuk berjalan dalam pengampunan, dalam kasih karunia Tuhan, di dalam berkat-berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mempersiapkan kehidupan kita sambil kita merenungkan firman Tuhan, sambil kita menyadari betul bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita begitu besar. Tuhan menyesal akan rancangan hukuman yang Dia berikan kepada kita. Sebab itu salib itu diberikan. Tuhan menyesal, manusia akan masuk neraka, manusia akan dibinasakan dalam api neraka. Tuhan menyesal sehingga Tuhan mengirim Yesus untuk turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Asalkan kita mau terus mempertahankan keselamatan itu, asalkan kita terus mempertahankan hidup kita benar di hadapan Tuhan, asalkan kita hidup dalam pertobatan senantiasa di hadapan Tuhan, asalkan kita terus hidup bersekutu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga bagian yang pertama Tuhan lalukan dari kehidupan kita, bagian yang kedua menjadi bagian kita, di mana Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Saudara berdiri, dan kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalamnya ada berkat Tuhan, di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Kita masih menghadapi pandemi corona, kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan saya berdoa di tiap pagi, siang, dan malam. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa kepada Engkau Tuhan, saya mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Biarkan gereja adalah tempat orang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Gereja adalah tempat di mana orang mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, jangan izinkan di gereja ini ada virus pandemi, corona yang dapat merusak kesehatan jemaat Tuhan. Jangan izinkan virus bekerja di gereja-gereja yang melakukan ibadah. Kami Tuhan mau melihat, kami mau melihat tangan Tuhan yang kuat, kami mau melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, kami mau melihat campur tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanan. Karena di dalam gereja ada kuasa, sehingga di dalam gereja segala virus, segala penyakit dapat dimatikan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka pergi dan mereka berada, kita selalu berdoa, Tuhan berikan kekuatan, berikan kekebalan. Oh Tuhan, supaya virus itu tidak dapat mengganggu kesehatan kami, supaya virus itu tidak dapat mengganggu kesehatan kami. Dalam nama Yesus, setiap virus yang menempel dalam tubuh kami, semua mati oleh karena ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, oleh karena Tuhan telah membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kekuatan itulah yang akan membentengi kami dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada.
Saudara berdoa, hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Ketika Tuhan sudah mengirimkan, Tuhan, malaikat maut yang sementara membinasakan bangsa Israel, Tuhan menyesal dan Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Biar kita pun diberikan perlindungan oleh Tuhan. Lepas kita ada kelemahan dan kekurangan, tapi kita berdoa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau, supaya Engkau mengembalikan kekuatan dalam tubuh kami, supaya Engkau mengembalikan kekuatan dalam hidup kami, supaya kami punya kekuatan untuk menangkal semua sakit penyakit. Dosa akan melemahkan imun tubuh saudara, imun rohani saudara akan menjadi lemah ketika ada dosa. Dan saat imun rohani saudara telah menjadi lemah, disitulah kuasa setan dapat bekerja dalam kehidupan saudara. Setan dapat mengirimkan penyakit, setan dapat mengirimkan kelemahan, setan dapat mengirimkan segala kutuk-kutuk yang ada. Oleh karena imun rohani saudara telah turun oleh karena dosa yang kita lakukan. Tapi pagi hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan dan mengembalikan kekuatan dalam kehidupan kita lewat pengorbanan darah anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Salibnya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.